Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kebersamaan ini salah satu yang saya tampilkan di sini adalah makan bersama. Kemarin waktu kita membahas tentang indahnya kebersamaan dalam keluarga, saya menyarankan yang paling mudah dilakukan sebenarnya menetapi jam-jam makan. Karena ketika makan ini ternyata dalam Islam bukan hanya memindahkan masakan istri ke mulut untuk dihabiskan, tapi ternyata kita melakukan aktivitas yang banyak dalam proses mendidik dan menyamankan keluarga. Mendidik, saya katakan kemarin, sambil makan Rasul ternyata mengajarkan etika. Ya, kalau jadi tadi ada pertanyaan bagaimana suami yang akhlaknya kita nggak sukai karena etika, bisa jadi loh memperbaikinya sambil makan. Jadi kasusnya ada seorang sahabat ketika makan tuh lasak, ngambil sana ngambil sini, kemudian Rasul mengatakan, ya gulam samillah, wahai anak kecil kalau makan baca bismillah, pakai dengan tangan kanan, ambil makanan yang paling dekat dengan posisimu. Itu menunjukkan bagaimana dalam keadaan makan Rasul menanamkan adab, ya, atau dalam bahasa kita etika, tata cara bagaimana makan yang baik. Ini penting karena kita melihat televisi, hampir semua model yang dipakai di televisi untuk memperagakan minum air botol dalam kemasan, berdiri, pakai air tangan kiri dan tumpah-tumpah. Jadi ketika kita ngajari duduk, baca bismillah, pakai tangan kanan, ngambil yang paling dekat, itu seolah berlawanan. Jadi secara tidak sadar yang dilihat anak kita sejak kecil itu kalau minum tuh pakai tangan kiri sambil berdiri, sambil airnya sampai tumpah kemana-mana. Coba aja perhatikan, mayoritas, saya sudah merhatikan masalah, mayoritas orang yang ketika minum air botol dalam kemasan itu pakai tangan kiri dan sambil berdiri. Itu yang ditontonkan kepada anak kita. Jadi kadang-kadang aktivis-aktivis yang sudah ngaji pun anak-anak mereka ternyata ya berdirinya kayak yang ada di TV, bukan kayak yang diajarkan Nabi gitu loh. Duduk, baca bismillah, pakai tangan kanan, ngambil yang paling dekat. Dan Rasul ternyata menggunakan kesempatan makan ini untuk mendidik seperti itu. Saya katakan kemarin makan itu seperti sekali mendayung 2-3 terlampaui. Acaranya duduk hanya untuk makan, ternyata Anda bisa mengajarkan etika, mengajarkan empati. Kamu dikasih ibumu satu hari berapa ribu untuk uang saku, kenapa ya 10.000, udah 8.000 aja, yang 2.000 ditabung, nanti kita bantukan untuk Lombok atau Suriah. Anda bisa mengajarkan keadilan, Anda bisa mengajarkan akidah, Anda bisa mengajarkan yang lain, termasuk menelusuri minat dan bakat. Sekolahmu bagaimana, guru yang kamu sukai apa, pelajaran yang kamu senangi apa, nanti habis ini mau sekolah, mau kuliah atau mau kemana, kamu udah punya teman laki-laki yang serius atau enggak, kalau punya teman serius tolong bawa ke sini biar bapak tahu agar kamu segera menikah dengannya dan macam-macam. Itu bisa dilakukan sambil makan. Bahkan kadang-kadang sambil makan tanpa beritahu kepada anak, mereka sudah mengambil kesimpulan. Misalnya ketika ibunya nanya, ya jadi nggak ngundang tukang, ini mau musim hujan loh, nanti belakang rumah itu gentengnya bocor, mungkin kita ngambil tukang agar nanti pas hujan nggak bocor. Sini udah hujan belum? Kalau Solo sudah 3-4 hari ini hujan deras. Sini belum hujan. Oh gerimis. Kalau Solo kemarin sudah 3-4 hari hujan deras, tapi cuma sebentar. Oke, terus Anda ngomong sama istri, bulan depan saja ya bun ya, bulan ini uangnya udah kepake buat kemarin meriksakan ibu ke rumah sakit, bulan depan aja. Ketika suami ngomong sama istrinya bulan depan aja ya, ngundang tukangnya, itu secara tidak langsung anak sudah ngambil keputusan, bapak sedang tidak punya uang kok. Sambil makan mereka mikir begitu, jadi tidak berani minta barang yang harganya mahal pada saat mereka tahu bapaknya nggak punya uang. Nggak perlu ngomong, aku sedang tidak punya uang. Sambil bicara begitu sudah melakukan komunikasinya menjadi sehat. Saya pernah menemukan kasus kayak gitu. Ada seorang anak yang tidak mau merepotkan bapaknya karena dia mendengar bapaknya pada saat pas makan itu bilang sama ibunya, ya maksudnya sama istrinya bahwa sedang nggak punya uang untuk acara ini. Istrinya mengingatkan, jadi nggak beli ini, nggak jadi ya uangnya belum ada, bulan depan saja. Itu otomatis anak langsung belajar begitu.
Sementara saya ketemu beberapa orang tua yang datang mengatakan bagaimana Ustadz ngajari kepada anak bahwa kami sedang tidak punya uang. Anak saya itu pokoknya kalau minta harus dipenuhi, padahal saya betul-betul nggak punya uang. Kan saya tinggal ngomong, berarti kalian tidak berkomunikasi. Karena kalian tidak berkomunikasi itu, taunya anak, kalian punya uang terus. Jadi kalau mereka pengen beli sesuatu tinggal ngomong, belikan mah, belikan pak. Tapi kalau ada waktu ngobrol, pada waktu kita makan, waktu minum bareng, mereka akan ngerti Anda sedang tidak punya uang. Ini pentingnya kebersamaan dalam keluarga. Maka hadisnya ini, kulu jami'an wala tafarraqu fa inal barokata ma'al jamaah. Makanlah bersama-sama dan jangan berpencar, jangan sendiri-sendiri, karena sesungguhnya barokah itu bersama dengan jamaah. Jadi sambil makan itu nanti ada barokahnya, barokah pendidikan, barokah melakukan proses mendekatkan hati antar keluarga, barokah melakukan pengawasan atas proses-proses perubahan yang terjadi. Percayalah, suami yang selingkuh, istri yang berani, anak-anak yang durhaka, itu nggak langsung muncul, tapi ada tanda-tandanya. Dan kita karena tidak punya kebersamaan, tidak punya waktu untuk mengevaluasi perubahan sedikit demi sedikit itu, sehingga begitu terjadi banyak orang yang stres. Anak saya tuh nggak kayak gitu, karena dia nggak pernah taunya anaknya di rumah baik aja. Kemarin tetangga saya sempat bertengkar dengan tetangga yang lain. Salah satu tetangga berkata sama seorang ibu, anak-anakmu kemarin mukuli kambingnya tetangga. Ibu ini nggak mungkin lah anakku kok mukuli kambing tetangga gitu. Nah pada saat itu dia bawa anak kecil, anaknya yang lain, anak kecil itu ngomong polos, Bu, kemarin mas-mas itu mukuli kambingnya itu, kan malu di depan orang banyak, udah ngomong nggak mungkin lah anakku kayak gitu. Ternyata kayak gitu loh, berarti bukan anakmu, itu anak siapa coba gitu. Oh, anakmu nggak kayak gitu, gitu. Jadi karena kita tidak sempat ada kesempatan untuk ngontrol, sehingga tahu-tahu suami selingkuh, tahu-tahu istri berani sama suami, tahu-tahu anak durhaka, nggak tahu-tahu, itu mesti ada prosesnya. Tapi karena kita tidak punya waktu untuk mengontrol, pada saat kejadian terjadi kita seolah-olah nggak percaya. Maka dalam makan bersama itu ada barokahnya. Secara finansial, makan 2 orang bisa untuk 3 orang. Ya, saya sudah buktikan gitu loh. Ini kalau dalam ukuran porsi hanya untuk 2 orang. Tapi karena kita 3 orang makan dicampur jadi 1, kita makan bareng-bareng jadi cukup. Itu di antara barokah-barokahnya. Yang sendiri makan males ketika ada temennya, ya sambil ngobrol sedikit-sedikit ternyata habis juga gitu loh. Itu barokah yang lain. Orang yang lauknya nggak suka, ketika makan bareng, yang dia nggak suka, orang lain suka. Jadi kemakan juga nggak kebuang. Itu yang lain lagi gitu. Banyak lah. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.